Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau senantiasa menyelenggarakan hidup kami, agar kami terbebas dari belenggu maut. Semoga kami setia melaksanakan perintah-perintah Putramu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang-orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke mana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini menghadirkan satu perumpamaan yang sangat menggetarkan hati. Perjumpaan antara Yesus dan seorang kusta. Dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu, kusta bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga hukuman sosial dan religius. Orang kusta dijauhi, dikucilkan, dan dianggap najis. Namun hari ini kita melihat Yesus yang tidak menjauh. Ia justru mendekat, tersentuh oleh belas kasih, dan melakukan sesuatu yang melampaui hukum dan kebiasaan. Ia menyentuh orang kusta itu. Orang kusta itu datang kepada Yesus dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ini adalah doa yang sangat jujur dan rendah hati. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, tetapi berserah penuh kepada kehendak Yesus. Ia percaya bahwa kuasa Yesus sekaligus tunduk pada kebebasannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan daftar tuntutan. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar berdoa seperti orang kusta, dengan iman, dengan kerendahan hati, dan dengan penyerahan total.
Apakah saya datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan berserah, atau dengan tuntutan dan kekecewaan yang tersembunyi? Penulis Injil Markus mengatakan, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan ini bukan perasaan pasif, tetapi gerakan hati yang mendorong tindakan nyata. Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang yang dianggap najis itu. Dengan sentuhan itu, Yesus memulihkan martabat orang tersebut, mematahkan tembok pengucilan, dan menunjukkan bahwa kasih Allah lebih kuat dari hukuman yang menindas manusia. Dalam konteks hidup kita hari ini, ada banyak orang kusta modern. Mereka yang tersingkir karena kemiskinan, mereka yang dilabeli karena masa lalu, mereka yang dilupakan karena sakit, usia, atau perbedaan. Maka pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita berani mendekat dan menyentuh mereka dengan kasih seperti Yesus? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang kusta itu menyatakan imannya kepada Yesus. Kalau engkau mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Maka Yesus membalas iman orang kusta itu dengan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Inilah kata-kata Injil yang sangat kuat. Yesus tidak berkata, coba dulu atau nanti saja. Ia berkata, aku mau. Ini menegaskan bahwa tidak ragu, Allah tidak ragu untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menerima kembali manusia. Seringkali kita merasa diri tidak layak, terlalu berdosa, atau terlalu rusak untuk dipulihkan. Maka sabda Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, kasih Tuhan selalu mendahului kelayakan manusia. Yesus meminta orang itu diam, tetapi ia justru memberitakan peristiwa itu kemana-mana. Ia tidak mampu menahan sukacita karena telah dipulihkan. Ini mengingatkan kita bahwa orang yang sungguh mengalami kasih Tuhan sulit untuk diam. Injil tidak hanya disimpan, tetapi mengalir keluar sebagai kesaksian hidup. Namun, Markus juga mencatat akibatnya. Yesus tidak lagi leluasa masuk ke kota. Ini menunjukkan bahwa mengikuti Yesus selalu mengandung konsekuensi, tetapi kasih tetap harus diwartakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita bahwa tidak ada luka yang terlalu kotor untuk disembuhkan Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan, dan tidak ada manusia yang ditolak oleh kasih Allah. Yesus masih berkata kepada kita semua pada hari ini, aku mau. Ia mau menyembuhkan, memulihkan, dan mengutus kita menjadi pembawa belas kasih bagi sesama dan dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami datang kepadamu dengan segala luka dan keterbatasan kami. Seringkali kami merasa tidak layak dan tersingkir, namun Engkau tidak pernah menjauh dari kami. Sentuhlah hidup kami dengan kasih-Mu. Tahirkanlah kami, tahirkanlah hati kami dari dosa dan keputusasaan, dan pulihkanlah martabat kami sebagai anak-anak Allah. Ajarlah kami untuk berani mendekat kepada sesama, menyentuh mereka yang terluka, dan menjadi saluran belas kasih-Mu di tengah dunia yang sering mengucilkan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.